Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah online Kopi Santri Jakarta, hari ini akan belajar pentingnya hablum minanas. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan anugerahnya pada siang hari ini kita dapat belajar dan terus belajar. Salawat dan salam marilah kita aturkan ke hadapan ikatan Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita selaku umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bermacam tipe manusia dalam kehidupan. Ada yang hanya khusyuk dengan mengkhususkan dirinya berhubungan dengan Allah saja. Sholat dilakukan tepat pada waktunya, selalu berjamaah, wiridnya lengkap, doanya pun panjang, bahkan ketika dengan orang sekitarnya yang melihat merasa aneh dan heran, seakan ia tak butuh sama orang dan hanya membutuhkan Allah. Saking khusyuknya ibadah kepada Allah, para tetangga dianggap remeh dan tak diperdulikan karena tidak pernah ke masjid. Baginya orang yang tidak sholat tidak pantas untuk ditemani dan hanya akan mengganggu kekhusyuan. Benar-benar ia hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah. Manusia lain menjadi tidak simpatik kepadanya karena terkesan angkuh dan menyepelekan. Sampai-sampai mereka berkata, mudah-mudahan orang ini tidak akan mati, karena kalau dia mati, siapa yang akan mengurus dia? Siapa yang akan mengantarkannya ke liang lahat? Tidak mungkin dia akan pergi sendiri. Di sisi lain ada pula manusia yang mementingkan hubungan dengan manusia saja tanpa melakukan hubungan dengan Allah. Buat dia yang penting baik dengan sesama, baik sama semua orang, suka menolong, suka membantu. Bila ada tetangga yang sakit sangat aktif untuk menjenguk, bahkan ikut menggerakkan para tetangga untuk mencari bantuan guna memberi beban. Bila ada tetangga yang punya gawe ringan tangan, sangat aktif menghadiri undangan, bahkan ikut memberi bantuan, sangat peduli pada tetangga yang kesusahan, sehingga para tetangga sangat simpatik dan suka padanya. Buat dia yang penting hatinya baik walau tidak beribadah kepada Allah. Namun rupanya ia lupa bahwa kehadiran dirinya di dunia sehingga dapat hidup sempurna adalah berkat pertolongan, kemurahan dan kekuasaan Allah semata. Oleh karena itu, marilah kita memperingatkan agar manusia dalam kehidupan harus menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. Mengabaikan salah satunya hanya akan mendatangkan kehinaan dan kesulitan hidup. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan bil qurba wa yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wasohibi bil jannati wa min sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun,
dan berbuat baiklah kepada dua orang bapak ibumu, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Dalam surah ini Allah menegaskan bahwa wajib bagi kita untuk menyembahnya dan haram bagi kita untuk menyekutukannya. Kemudian Allah melanjutkan sangat terinci tentang manusia yang harus diperlakukan secara ihsan, baik, dan bahkan pada akhir hayat dicantumkan Allah tidak suka pada orang yang sombong dan membanggakan diri. Oleh karena itu, jangan merasa bangga dan puas dengan ibadah yang telah dilakukan. Masih ada tugas lagi yang harus dilaksanakan, yakni bergaul dengan sesama insan dengan cara yang ihsan. Baik, janganlah menyepelekan manusia lain. Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hargai dan pergaulilah dengan sopan. Jangan disepelekan walau mungkin belum beriman, karena memang demikianlah agama yang ajarkan. Mari sejenak kita perhatikan beberapa kisah berikut. Kisah pertama, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba seluruh keranda jenazah lewat di depan mereka. Ketika Rasulullah SAW berdiri untuk menghormati dan menghargai jenazah yang lewat itu. Tetapi kemudian sahabat yang lain memperingati Rasulullah bahwa yang meninggal itu adalah seorang Yahudi, bukan seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang aku hormati bukan karena dia seorang Yahudi, tapi kita menghormatinya karena dia adalah seorang manusia. Kisah kedua, kisah tentang Abdullah bin Mubarak. Dia adalah seorang yang pernah mempersiapkan perjalanannya menuju Mekah. Dia pergi ke pasar membeli seekor unta untuk kendaraan hajinya. Tetapi dalam perjalanannya ke pasar, ia melihat seorang ibu miskin yang kelaparan sementara menguliti bangkai ayam untuk makanan bagi keluarganya. Saat itu Abdullah bin Mubarak berkata kepada si ibu, "Wahai ibu, untuk apa engkau mengambil tim yang hidup? Itu haram hukumnya untuk dimakan." Lalu ibu itu menjawab, "Benar wahai orang kaya yang mulia, bahwa ini haram untukmu, tapi bagi kami ini adalah halal karena kami kelaparan." Mendengar jawaban sang ibu, Abdullah bin Mubarak merasa terpukul dan seakan tersadarkan bahwa ternyata masih ada juga orang-orang yang kelaparan di sekelilingnya. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak memberikan semua uang yang akan digunakan untuk membeli unta dan menunda niat untuk berangkat haji. Dia sadar bahwa untuk apa ya berhaji menyempurnakan ibadah, padahal di sekelilingnya masih ada orang miskin yang untuk makan saja sangat sulit. Mubarak membuang sifat egoismenya untuk menunaikan ibadah haji dan mengutamakan menyantuni orang yang miskin. Bahkan mungkin dia pergi meninggalkan kampungnya untuk kenikmatan beribadah di tanah suci, sementara ia meninggalkan orang-orang sekitarnya dalam air mata kelaparan. Inilah puncak kesadaran beragama dalam ajaran Islam. Akhirnya Allah SWT memberi petunjuk pada Abdullah bin Mubarak melalui mimpi hingga beberapa malam berturut-turut bahwa Allah SWT telah menerima haji Abdullah bin Mubarak. Ia tergolong haji yang mabrur dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Kisah ketiga, suatu ketika Rasulullah SAW mengimangi sholat bersama para sahabatnya. Tiba-tiba di suatu sujud Rasulullah SAW merasa bahwa Hasan dan Husain rajanya menaiki punggungnya sampai Rasulullah menunda waktu untuk bangkit dan sujud. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," menjawab, "Tidak." Rasulullah adalah wahyu yang turun, hanya engkau memperlama sujudmu. Rasulullah menjawab, "Tidak, aku sengaja memperlama sujud itu karena cukup menaiki punggungku. Aku tak rela bangkit dan sujudku sebelum mereka benar-benar puas." Allah SWT dalam surat berjumpa Rasulullah SAW masih berpikir tentang hubungan kemanusiaan.
Dari 3 kisah di atas kita belajar bahwa sesungguhnya Allah SWT menghendaki keseimbangan dalam ibadah bagi hamba-hambanya. Kita wajib menunaikan perintahnya yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang tertuju langsung kepadanya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi kita juga secara seimbang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Seakan-akan Allah SWT tidak setuju seorang hamba beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah, tetapi di sisi lain hamba tersebut mengabaikan hubungan sama manusia. Tidak perlu dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, apalagi kerabatnya yang jauh, tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, tidak mau menolong orang yang membutuhkan, tidak pernah dengan kesulitan dan tetangganya, tidak pernah menjenguk orang sakit. Sungguh Allah tidak cinta kepada orang-orang seperti ini. Allah menuntut hambanya seimbang dalam memperlakukan Allah dan memperlakukan manusia. Dalam ungkapan yang tegas dan dikatakan, bagaimana mungkin engkau mengakui nilai Allah, surat Allah, padahal engkau tidak menunjukkan cintamu kepada ciptaannya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah apa-apa yang di bumi, misalnya dia yang di bumi akan mencintaimu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang pentingnya dalam menjaga hubungan dengan manusia, salah satu isi ajaran ialah memuliakan tetangga. Bahkan dirinci dengan kalimat tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari Allah, maka hendaklah memuliakan tetangga. Dalam sabda yang lain, demi Allah kurang beriman, demi Allah kurang beriman, Allah kurang beriman. Dan sahabatnya bertanya, siapakah ya Rasulullah? Jawab beliau, orang yang bertetangganya tidak merasa aman dan kejahatannya. Tahukah kamu apa yang menjadi hak tetangga? Bila tetangga minta tolong, tolonglah dia. Bila ia ingin hutang kepadamu, hutangilah dia. Bila ia jatuh sakit, tengoklah dia. Bila ia meninggal dunia, segerakanlah jenazahnya. Apakah ia mendapat musibah, tunjukkan rasa simpati padanya. Jangan kamu mendirikan bangunan yang tinggi yang menutupi udara tetangga itu, kecuali kalau sudah mendapatkan izin. Bila kamu membeli buah-buahan, hendaklah sebagian kepadanya. Bila tidak, masukkanlah ke rumah pelan-pelan dan jangan sampai anak membawa buah-buahan itu supaya membuat jengkel anak tetanggamu. Janganlah kamu sakiti hati tetangga dengan minta bau masakan dapur, kecuali kalau kamu berikan sebagian kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.